Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jadi setelah mendengarkan ceramah tentang kerusakan moral tadi, pertanyaan saya, bagaimana strategi untuk pemuda umuran seperti kita, para santri, untuk menghadapi krisis moral di zaman kita sendiri dan ke depannya? Nah, sekian, terima kasih. Oke, pertama perannya terus apa ini kita ya, kayak peran. Ada peran yang bisa dimainkan anak-anak muda. Pertama adalah penerus. Anak muda silahkan teruskan yang sudah dirintis bapak-bapak. Masjid ini teruskan. Masjid ini kan masih kondisi seperti ini, teruskan. Dengan cara apa? Bikin program-program untuk finishingnya. Para ustadz sudah bikin pesantren, teruskan. Ibu-ibu sudah bikin amal usaha, teruskan. Kebaikan-kebaikan, teruskan. Ya. Jadi yang baik-baik kita teruskan. Jangan pernah menganggap enteng sebuah amal kecil, meskipun itu kelihatan kecil di mata kita. Yang kedua, jadilah para pelopor. Anak muda itu beda sama orang tua. Orang tua itu cenderung pro status quo, nggak mau banyak perubahan. Udah gini-gini aja deh, ngapain sih banyak perubahan? Anak muda pikirannya lebih fresh. Masjid Aliman, Ramadan, besok mau ngapain? Biar terkesan lebih enak, lebih bagus, lebih meriah. Depan situ kasih MMT yang besar. Ramadan Karim, Festival Ramadan Al-Iman ya. Nanti bikin lomba-lomba macam-macam, orang datang ke sini, Masya Allah ya. Kemudian Ramadan manfaatkan, Bapak Ibu, ini Masjid Al-Iman masih butuh finishing. Kalau ngomong kepada warga jangan langsung totalnya, masih butuh sekitar 100 juta misalnya. Orang ketika ngomong 100 juta itu langsung awang-awangan gitu. Tapi kamu bikin aja, untuk finishingnya kita butuh sak semen sekitar sekian sak. Satu saknya 50.000. Bapak Ibu ada yang mau ngambil 10? Angkat tangan? Gak ada, oke. 5, ada yang 5? Tiba-tiba Bapak, saya 5 Mas. Bapaknya ini 5, ada yang mau kayak bapaknya ini? Trek. Itu bisa jadi dalam satu forum kayak gini tertutup tuh, semennya tok. Makanya anak muda itu lebih taktis, lebih kreatif. Pakai HP kalian, bikin konten, share ke banyak platform. Mohon maaf, Masjid Al-Iman membutuhkan dana sekian. Kalau Bapak Ibu ada kelebihan dana, pengen berdonasi, silakan hubungi pengurus, sebarkan. Jadi pelopor kebaikan. Ya. Di sini ada kajian ahad pagi. Belum. Misalnya ada, dobrak aja. Di Magelang kemarin saya ngisi daerah Secang, itu kajian ahad pagi, yang datang tuh membludak. Karena apa? Bukan karena kajiannya, tapi pengurus kajian itu memberi fasilitas. Setelah kajian ada pasar murah sembako, plus bapak-bapak disediakan tukang cukur 2 orang gratis potong rambut. Wah, bapak-bapak seneng tuh. Karena apa? Kita laki-laki ini pasti sebulan sekali potong rambut. Habis kajian potong rambut. Ya jangan protes, kok elek Mas? Oh, gratis loh Pak, jalur AP, ya kan? Ya enggak ya. Itu cuma intermezzo aja ya. Artinya orang tuh dijawab kebutuhannya. Butuhnya apa loh? Yuk masjid dipelopori yang baik-baik. Ya cowok-cowok browsing, tulis kurma gratis, cari lembaga-lembaga penyedia kurma gratis. Di Indonesia banyak mungkin. Kirimkan proposal. Pak, di tempat saya, nah pas kajian kayak gini di video, di foto. Ini jamaah kami Pak, kalau pengajian segini jumlahnya, dan kalau Ramadan lebih banyak lagi. Mungkin Bapak ingin donasi kurma, boleh kirim ke kami. Dapat kurma gratis. Nanti pas darusan bagi-bagi kurma. Banyak anak muda itu idenya banyak.
Jadi pelopor. Yang ketiga, jadilah apa? Pendobrak. Di banyak wilayah kadang-kadang orang tua itu kalau anaknya dinikahi di usia muda nggak boleh. Usia 19, 18 mau dinikahi nggak boleh. Tapi kalau dipacari boleh. Dobrak dengan cara apa? Kamu jadi pelakunya. Lihat nih, saya masih muda dan saya menikah dan saya baik-baik saja. Ya. Maka ini memang butuh martir-martir ya. Maksudnya martir itu butuh orang-orang yang kuat tekadnya, kuat mentalnya, siap untuk berdakwah di masyarakat dan siap untuk berjuang. Karena pasti nanti ada komen nggak enak, nyinyiran. Nanti silakan kalian cari di internet. Ada gerakan anak muda satu orang tuh, tapi dia sukanya nyari masjid-masjid yang ditinggalkan jamaahnya. Tapi keren ya, asli keren. Dia gerak sendirian tapi bisa menghidupkan banyak masjid. Makanya pertanyaan itu dijawab dengan apa? Pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Ya. Jangan diam, lakukan kebaikan sampai nanti yang buruk-buruk akan sirna karena datang yang baik-baik kepadanya. Demikian, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustaz, saya mau tanya tentang kaitannya dengan game judi online gitu ya. Kalau di game judi online itu kan saya pernah pakai itu kan, saya itu setiap harinya pihak penyelenggara gamenya itu mengasih fasilitas kepada pemainnya, dan kalau menang itu pun bisa dijual nominalnya. Kalau kita makainya nggak usah nggak usah ngisi pakai uang, kita pun masih bisa main. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Pernah saya berbincang-bincang sama teman saya mengatakan itu nggak boleh. Kemudian teman saya mengatakan itu boleh karena pihak gamenya itu memfasilitasi dan kami tidak mengeluarkan uang. Itu yang menjadikan pendapat mereka halal gitu loh. Yang pertanyaan kedua, anak muda sekarang itu banyak krisis moral. Kenapa sih anak muda sekarang itu banyak krisis moralnya, Zat? Apakah faktor mereka di sekolahan itu kurang didikannya, guru-gurunya atau ustadznya kurang mendidik moral yang baik kepada murid-muridnya, ataukah sang orang tuanya yang tidak pernah memberikan contoh moral yang baik kepada anak-anaknya, ataukah salah pergaulannya? Mohon pencerahannya dan mohon nasihatinya supaya saya juga sebagai seorang tua kepingin membuat memberi contoh moral yang baik kepada anak-anak saya ke depannya. Terima kasih. Iya, baik. Memang kalau orang sudah addicted, sudah kecanduan, sudah senang, itu dikasih masukan agak susah, terutama untuk game ya. Sebenarnya gini, logikanya tidak mesti kita yang harus keluar uang, karena para penyedia game itu semakin banyak yang main, semakin dia banyak cuan. Kayak Facebook itu kan sebenarnya kita nggak bayar kan, kita daftar, kita ajak orang tuh daftar, kemudian nanti kita posting itu kan sama sekali nggak disuruh bayar. Nah terus keuntungan Facebook dari apa? Dari iklan. Karena dia ngumpulin orang, jadi dia bikin kolam namanya Facebook, orang datang ke situ terus kasih iklan. Nah iklannya ini Facebook tutup mata, mau iklan haram atau mau iklan halal, monggo-monggo aja, yang penting dia dapat cuan. Nah kita mungkin mikirnya bukan langsung, kan saya tidak kasih uang atau saya tidak udu bahasanya ya. Saya kan tidak dirugikan, saya kan cuma main aja. Dan difasilitasi oleh pihak penyedia atau server gamenya tadi. Ya kamu tidak keluar uang, cuma kamu wa ta'awanu alal
itsmi wal udwan, tolong menolong dalam mensukseskan game itu. Kalau nggak ada yang main, game itu nggak ada yang promo, nggak ada yang iklan. Nah, ya cuma sekali lagi ya, kadang urusan orang itu kadang nggak cuma halal haram, tapi juga urusan lebih panjang daripada itu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa sih Ustaz kok anak muda itu sekarang banyak yang moralitasnya jeblok? Mau diakui atau tidak, kita memang sekarang hidup di dalam era yang serba permisif. Internet ini tidak ada sensornya, Pak. TV itu ada sensornya. Kalau ada adegan kekerasan ada 13+, ada adegan seksualitas ada 18+. Tapi internet, TikTok itu apa ada panduan komunitasnya? Nggak ada. Anak-anak kita kasih HP, itu ada beberapa kartun yang memang di negara pembuatnya saja itu tidak diperbolehkan untuk dilihat anak-anak, tapi di Indonesia bebas. Ada beberapa kartun itu yang menonjolkan adegan kekerasan, misalnya menggergaji leher orang sampai darahnya muncrat-muncrat. Mohon maaf, kalau bapak ibunya tidak sampai ngecek yang dibuka anak-anak lost. Maka yang sewu kadang kita kan nggak mau diganggu kan, nyoh nganggo HP nih, iki nyoh, terus HP yang dewi kono. Kita nggak mau diganggu, anak kita kasih HP. Tapi anak nggak pernah kita cek di HP itu apa. Ya. Kemarin kan sempat kecolongan tuh, ada satu film yang mengajarkan LGBT. Dan ada seorang ibu-ibu kaget, anaknya itu nggak pernah kemana-mana mas, di rumah sekolah, di rumah sekolah, di rumah sekolah. Loh, tiba-tiba terjangkiti virus suka sejenis. Dapatnya dari mana? Dari konten TikTok. Dari konten TikTok ada tombol WhatsApp, dia ditarik ke grup WA, di grup WA dicuci otaknya. Kita ini sama makhluk Tuhan, harus saling menyayangi. Kalau saya suka sama lelaki itu hanya orientasi seksual saja dan itu tidak dilarang, ya. Akhirnya tiba-tiba dibawa ke psikiater, sudah parah ini, ya. Maka dulu saya sempat usul kepada para ustadz itu untuk bikin kelompok kerja yang memang memantau media, ya. Memantau media-media ini agar tidak begitu saja dinikmati anak-anak kita tanpa ada sensor. Kenapa ada pergaulan bebas? Loh, di YouTube bisa dicek. Yang kejadian kemarin di Jogja, ada anak mahasiswa dimutilasi oleh 2 orang pasangan sejenis. Yang awalnya kan, mohon maaf ya, BDSM itu melakukan seksualitas sejenis, tapi dengan menyiksa. Semakin disiksa, semakin puas. Maka akhirnya lawan mainnya itu harus diikat, harus dicambuk-cambuk, harus mengerang-erang kesakitan. Baru mohon maaf, dia dilakukan upaya-upaya yang zina tapi melalui belakang, ya. Jadi terus itu dilakukan tidak cuma 2 orang, tapi 3 orang. Ya. 3 orang dalam rentang 3 orang dalam ruangan yang sama, akhirnya nggak tahu gimana yang 1 orang ini dibunuh, dan untuk menghilangkan jejaknya dimutilasi sampai dagingnya itu direbus biar tidak ada darahnya, yang lain dibuang di selokan, dibuang di sana, akhirnya tetap ketahuan, ya. Itu kok bisa separah itu loh. Tayangan, lihat tayangan kita ini kalau kita tunjukkan mungkin kita geleng-geleng, kok iso ya masuk kayak gitu ya, ya. Makanya Pak, mulainya dari media. Mungkin anak kita nggak nonton TV, tapi anak kita nonton internet, itu persoalan. Dan di YouTube, di TikTok, kalau misalnya kita minta, nganggo YouTube Kids bae ojo nganggo YouTube biasa, dia nggak terima karena YouTube Kids dibatasi. Makanya kalau kita bongkar-bongkaran konten itu kita ngurus dada gitu. Kitanya yang main di dunia kebaikan jarang bikin konten, ya. Mereka yang di dunia kayak gitu bikin kontennya tiap hari. Makanya nggak balance, nggak imbang, ya.
Makanya mohon nanti Aliman juga, bapak-bapak, kalau ada waktu bikin konten yang baik-baik silahkan, ya. Karena untuk nimbangi derasnya konten dari internet tadi. Dan ini nggak bisa dibendung karena memang kondisinya sudah kayak gini. Ya. Diperparah lagi kita kena pandemi 2 tahun. Pandemi 2 tahun itu yang awalnya anak nggak begitu kenal HP, gara-gara belajar kita pakai HP. Anak-anak sekarang beda sama anak-anak dulu. Pandemi kemarin merubah betul karakter anak-anak kita. Mungkin jawaban sementara seperti itu ya. Terima kasih.